Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Santo Ambrosius adalah guru dari Santo Agustinus, di mana pada saat Santo Agustinus berdebat dengan Santo Ambrosius dan Santo Agustinus menjadi kalah, tetapi dari kekalahan dan penderitaan itulah akhirnya dia menemukan Kristus, dia dibimbing oleh Santo Ambrosius, dan akhirnya Santo Agustinus menjadi orang pribadi yang luar biasa, menjadi seorang uskup dan juga menjadi seorang pujangga gereja. Benarlah kata orang, carilah teman yang benar, carilah teman yang baik, karena teman juga ikut menentukan masa depan kita di dalam kehidupan ini. Santo Ambrosius sudah menunjukkan bahwa dia adalah gembala yang baik, menuntun dan menggembalakan Santo Agustinus, sehingga Santo Agustinus pun menemukan Tuhan dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca Injil dari rumus umum yang bersangkutan, saya teringat pengalaman saya ketika saya masuk ke dalam paroki saya, kira-kira bulan September 2020. Saya masuk ke paroki saya minta untuk umat saya itu mengantar saya ke stasi-stasi, dan saya itu melayani 16 stasi dengan jumlah jiwa saat ini, jumlah jiwa umat saya 5.615 jiwa. Saya meminta umat saya untuk mengantar saya ke stasi-stasi, dan kami mengunjungi stasi yang paling jauh sampai malam hari baru kami pulang. Tetapi saya mempunyai satu penasaran yang sangat luar biasa. Saya katakan kalau saya diantar oleh orang, karena pasti saya akan sulit untuk menghafal, dan maka saya memutuskan untuk diri saya bawa motor siang-siang panas-panas, tas ransel di belakang, backpack di belakang dengan celana pendek, saya dengan jaket, saya naik motor, saya mengunjungi kembali stasi-stasi tersebut sampai menghafal jalan. Saya berusaha untuk mencari dan mengumpulkan domba-domba saya berbicara, berusaha memahami keadaan situasi mereka, dan puji Tuhan, saat ini ketua-ketua stasi yang dulu kurang mendapat pelayanan, sekarang puji Tuhan mendapat pelayanan luar biasa, dan ketua-ketua stasi saat ini pun juga luar biasa bertumbuh menjadi gembala-gembala yang menuntun umatnya, domba-domba yang ada di stasi-stasi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Sebenarnya dia ingin menyinggung dan menyindir orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang seharusnya mereka lah yang menjadi gembala yang baik, menggembalakan bangsa Israel. Tetapi yang mereka lakukan adalah kebalikan. Mereka mengajarkan yang bagus-bagus kepada banyak orang, tetapi sikap, perkataan, perbuatan mereka tidaklah sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Yesus menyindir mereka dengan mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan Yesus pun memberikan 3 syarat untuk menjadi seorang gembala yang baik. Yang pertama yaitu rela berkorban, menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya, yaitu rela berkorban. Yang kedua adalah mengenali domba-dombanya, bukan hanya mencari keuntungan dari domba, tetapi mengenali domba-dombanya satu persatu. Yang ketiga adalah rela mencari domba-domba yang tersesat. 3 syarat yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan seorang gembala yang baik. 3 syarat ini juga ditujukan kepada kita. Sakramen perutusan, kelompok sakramen perutusan itu ada 2, yaitu sakramen pernikahan dan sakramen imamat. Anda yang menikah pun dipanggil untuk membentuk gereja kecil atau gereja domestik, dan ada bapak, ada ibu, dan ada anak-anak. Bapak di dalam rumah tangga itu adalah uskup di rumahnya, menjadi gembala yang pertama, gembala yang besar. Dan istri adalah pastornya untuk mendukung dan membantu uskup yang ada di rumah, dan domba-dombanya siapa? Yaitu umat. Jadi seorang bapak atau ibu rumah tangga, Anda pun dipanggil, kita pun dipanggil, Anda dipanggil untuk rela berkorban bagi domba-dombamu, juga mengenali domba-dombamu, dan ketiga juga rela menuntun, mencari domba-dombamu yang sesat. Ada banyak keluarga, ada banyak bapak rumah tangga, ada banyak ibu rumah tangga yang tidak mau berkorban demi anak-anaknya, rela hanya membesarkan dan hanya melahirkan, tetapi tidak mau berkorban demi anak-anaknya. Ada juga keluarga, orang tua yang tidak mengenali anak-anaknya di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, sehingga anak-anak pun tidak dekat dengan orang tua, dan
Orang tua pun tidak dekat dengan anak-anak. Seringkali orang tua hanya tahu, kadang-kadang hanya membuang uang kepada anak-anak, tetapi itu membuat mereka tidak mengenali anak-anak dan tidak mengenali siapa anak mereka. Yang ketiga adalah ada juga orang tua tidak mau menegur, tidak mau menasihati, tidak mau menuntun anaknya yang sudah hilang, terkurung dalam pergaulan, dan tidak mau menuntun dan membiarkan itu begitu saja. Kita dikritik oleh Tuhan saat ini. Jadilah orang tua yang mau rela berkorban demi anak-anak, mengenali anak-anakmu, dan juga carilah, tegurlah, antarlah anak-anakmu pada jalan yang benar. 3 syarat ini juga menegur kami para imam. Kami para imam diminta juga untuk rela berkorban bagi domba-domba kami, yaitu umat kami. Kami juga diminta untuk mengenali domba-domba kami. Bukannya sibuk dengan pelayanan-pelayanan, tapi mengenali domba-domba kami, mengenali kehidupan mereka. Yang ketiga juga kami juga diminta untuk rela mencari domba-domba yang sesat, yaitu menuntun kembali umat kami yang tersesat dan kembalikan mereka pada jalan yang benar. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua ditegur oleh Tuhan, tetapi kita percaya, kita berdoa melalui Santo Ambrosius membantu kita supaya kita pun bisa meneladani Santo Ambrosius. Kita butuh Roh Kudus juga, mintalah Roh Kudus setiap hari supaya Roh Kudus yang menuntun, membimbing kita agar bisa menjadi gembala yang baik sama seperti Santo Ambrosius. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.